Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Ramadhani, mahasiswa Universitas Jatinegara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membahas tugas metodologi penelitian hubungan internasional yang berjudul Analisis Pengaruh Globalisasi dalam Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia atau HAM. Globalisasi sendiri adalah proses penyebarluasan unsur-unsur baru, terutama yang berkaitan dengan informasi di tingkat global melalui media cetak dan elektronik, atau dapat juga dipahami bahwa transformasi global adalah hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Globalisasi pada dasarnya adalah suatu proses gagasan yang dimunculkan dan kemudian diwujudkan oleh negara-negara lain yang pada akhirnya bermuara pada titik temu konsensus yang menjadi pedoman bagi negara-negara di atas dunia. Hadirnya globalisasi tentunya berdampak pada kehidupan suatu kelompok sosial tertentu. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi, yaitu pengaruh positif dan negatif. Dengan demikian, kehadiran globalisasi tentunya mempengaruhi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang berpengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan terjadinya perubahan global, serta pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi memberikan cara pandang baru terhadap konsep dunia tanpa batas yang saat ini menjadi kenyataan, berdampak besar bagi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Globalisasi ini akan membentuk tatanan baru atau kehidupan yang lebih kohesif, seolah-olah tanpa batas geografi, ekonomi, dan budaya. Karena globalisasi adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berupa keterkaitan antar faktor dalam hal komunikasi dan informasi serta teknologi yang lebih maju dari sebelumnya. Maka globalisasi adalah ekonomi, sosial, dan lainnya di tingkat internasional antar negara di dunia tanpa memandang batas wilayah, status sosial, dan perkembangannya. Globalisasi telah membawa transformasi identitas dan subjektivitas melalui perpindahan individu, budaya, ideologi dari negara-negara barat ke negara-negara timur. Di Indonesia, perilaku seksual menyimpang telah menjadi topik yang tabu di kalangan masyarakat. Dikarenakan ajaran agama, moral, dan etika masih dipegang teguh dalam masyarakat luas. Penyimpangan seksual terutama disebabkan oleh penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual sendiri adalah kecenderungan untuk mengungkapkan perasaan ketertarikan, romansa, emosi, dan seksualitas terhadap seorang pria, wanita, ataupun keduanya. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang berbeda orientasi seksual atau biasa disebut dengan istilah LGBT. Sejak tahun 1990, istilah tersebut telah digunakan untuk menggantikan komunitas gay karena istilah tersebut dianggap lebih mewakili kelompok tertentu. Kelompok LGBT sendiri itu meliputi lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi sendiri itu adalah sekelompok wanita menurut daya tarik fisik dan emosionalnya menyukai wanita lain. Gay, sekelompok pria menurut preferensi fisik dan emosionalnya mereka untuk pria lain. Biseksual, sekelompok orang yang secara fisik dan emosional menarik bagi orang-orang dari jenis kelamin yang sama maupun lawan jenis. Sedangkan transgender yang terakhir, sekelompok orang yang merasa memiliki identitas gender yang berbeda dengan anatomi genitalnya. Setiap manusia memiliki hak sejak lahir sampai mati, dan hak ini tidak dapat diganti dengan alasan apapun selain Tuhan. Hak asasi manusia sendiri pada hakikatnya adalah asas-asas yang berpangkal pada proses dan falsafah kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan dan martabat manusia sendiri itu ada dua perspektif tentang hak asasi manusia, yaitu hak universal dan hak asasi manusia sebagai hak relatif ataupun khusus. Hak asasi manusia sebagai penerapan hukum universal diatur oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut sebagai DUHAM tahun 1948. Hak asasi manusia sebagai hukum yang secara positif diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga diperhitungkan tak hanya sebagai manusia, tertuang juga di dalam dokumen organisasi global menjunjung tinggi nilai tersebut. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM didefinisikan sebagai hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan hadiah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Definisi tersebut menunjukkan hak asasi manusia itu dihormati di Indonesia merupakan perihal yang istimewa karena HAM tersebut dikatakan sebagai pemberian berasal dari Tuhan dan mengutamakan nilai-nilai sosial dalam kehidupan relatif masyarakat. Pancasila sendiri itu sebagai landasan negara kesatuan Republik Indonesia yang membuat seluruh keputusan perundang-undangan di Indonesia tunduk pada Pancasila.
Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang tahun 1945. Hak asasi manusia berlaku di Indonesia dan tidak boleh bertentangan bersama nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia sebagai partikularisme digantikan oleh hak asasi manusia universal, karena dalam konsep hak asasi manusia modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil pasif, yaitu kebebasan individu dari campur tangan negara. Fenomena gender mulai dari isu kesetaraan gender sampai isu orientasi seksual mendapat perhatian dunia saat ini. Dikatakan LGBT merupakan salah satu isu dari fenomena gender. Lesbian, gay, biseksual, dan transseksual merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengelompokkan orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orang pada umumnya. LGBT masih menjadi fenomena sosial yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Karena kan keberadaan LGBT masih tak dikenal sebelumnya. Indonesia meyakini LGBT ada pilihan yang melanggar norma agama, karena masyarakat Indonesia masih mengatasnamakan agama dalam menentukan orientasi seksualnya. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam yang berpedoman teguh pada orientasi seksual heteroseksual, yaitu simpati atau cinta terhadap lawan jenis. Sedangkan gay dianggap hal yang tabu dan telah menyimpang dari norma yang ada di Indonesia. Masalah supremasi hukum di beberapa negara seolah tidak melepas Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya untuk ikut melegalkan pernikahan sesama jenis. Beberapa media bahkan melaporkan Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi mayoritas muslim yang melegalkan gay dan lesbian. Hal ini disebabkan karena Indonesia tercatat memiliki berbagai macam suku dan etnis, dan juga memiliki catatan sejarah sebagai salah satu negara yang mengayomi komunitas LGBT pertama di negara Asia. Indonesia memiliki himpunan Wadam Jakarta yang berdiri pada tahun 1960, Lambda Indonesia yang berdiri pada tahun 1982, Persatuan Lesbian Indonesia dan Gay Nusantara yang berdiri tahun 1987. Yang saya katakan tersebut adalah beberapa komunitas ataupun kelompok-kelompok yang sudah ada berdiri sejak lama di Indonesia. Dari segi psikologis dan medis, masalah LGBT tidak akan pernah hilang karena karakteristiknya yang sering dikaitkan dengan hak asasi manusia sebagai tameng kebebasan berekspresi dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada Amandemen Kedua Pasal 28E Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Menurut Pasal 5 dari The Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan umum tentang hak asasi manusia yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam ataupun disiksa, memperoleh perlakuan secara tidak manusiawi atau bahkan direndahkan martabatnya secara hukum. Deklarasi hak asasi manusia harus luas dan mengecualikan jenis kelamin biologis sehingga dalam hal jenis kelamin biologis setiap orang dapat menikah bahkan dengan jenis kelamin yang sama. Isu LGBT di Indonesia menimbulkan banyak kontroversi di kalangan pendukung dan penentang keberadaan LGBT. Pendukung LGBT berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, orang transgender dan bahkan heteroseksual dan homoseksual. Pendukung LGBT berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada kebutuhan komunitas LGBT dan berpendapat bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia dari orang-orang mereka sendiri. Salah satu negara seperti Amerika Serikat merupakan negara yang relatif baru dalam melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun, isu komunitas LGBT di negara pemansam ini sudah lama menjadi perdebatan. Kemunculan komunitas LGBT sendiri di Amerika dimulai pada tahun 1950 dengan seorang aktivis bernama Harry yang mendirikan komunitas gay pertama di Amerika Serikat yang bernama Mattachine Society. Namun titik balik sebenarnya bagi komunitas LGBT adalah pada tahun 1969 sampai dengan 1989. Ketika komunitas LGBT dianggap sama dengan komunitas lainnya dan tidak ada lagi diskriminasi atau kekerasan terhadap komunitas LGBT. Meskipun visi LGBT masih tabu, ditolak dan dianggap oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat, ini terjadi antara tahun 1999 hingga 1989 ketika komunitas LGBT dapat hidup seperti warga negara lainnya di Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menyatakan hak gay sebagai hak asasi manusia di Istana PBB pada tahun 2011 untuk memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hillary Clinton juga mengatakan bahwa homoseksualitas setara dengan masyarakat pada umumnya dan bahwa homoseksualitas bukanlah bagian dari budaya barat yang dipromosikan oleh negara-negara barat. Pernyataan Clinton tersebut
ialah pernyataan internasional pertama yang membawa hak-hak gay belum pernah ada di negara dunia ini, yang mengatakan hal ini dalam forum internasional yang dihadiri oleh para menteri luar negeri dan diplomat-diplomat dari negara lain. Beberapa perwakilan negara-negara lain yang hadir dalam forum tersebut adalah negara-negara yang telah mengkriminalisasi homoseksualitas. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tampaknya memberikan angin segar bagi hakim pengadilan yang lebih rendah bahwa perkawinan sesama jenis itu diizinkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Pasangan sama jenis seiring diizinkan untuk menikah, yang merupakan kabar baik bagi semua pasangan gay dan lesbian di Amerika Serikat untuk merayakannya. Apalagi sejak putusan Mahkamah Agung diterima, Evan Wolfson, ketua kelompok hak asasi gay, mengatakan putusan itu merupakan lampu hijau bagi pernikahan sama jenis di negara lain. Sebagai perwakil kelompok Freedom of Marriage, pengacara yang memperjuangkan hak kaum LGBT menargetkan perkawinan sama jenis untuk legal di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sama jenis di 50 negara bagian dalam keputusan resmi pada Jumat 26 Juni 2015 waktu Amerika Serikat. Sebelumnya pernikahan sama jenis hanya diizinkan di 36 negara bagian dalam keputusan 5-4. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan 14 negara bagian yang melarang pernikahan sama jenis karena larangan ini Obergefell memutuskan untuk membatalkan larangan pernikahan dengan mengajukan kasus melawan Hodges ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hakim Agung Amerika Serikat Anthony Kennedy berpendapat 4 hakim agung liberal yang bernama Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan, dan Sonia Sotomayor mengatakan dia mendukungnya. Sementara itu, hakim agung konservatif terutama Ketua Mahkamah Agung John Roberts tidak ingin mendukungnya. Menanggapi putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, beberapa negara ataupun publik figur termasuk Indonesia mendukung dan bergembira atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kaum LGBT tampaknya menunggu hukum ditegakkan di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia pun juga menolak dan menentang pernikahan sama jenis, dikarenakan perkawinan di Indonesia sendiri itu diatur oleh Pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki populasi LGBT terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Beberapa lembaga penelitian independen di dalam dan di luar negeri mengklaim bahwa 3% dari populasi LGBT atau lebih sederhananya, yaitu 100 orang berkumpul di satu tempat di Indonesia. Jadi 3 diantaranya itu adalah LGBT. Namun, ada banyak kelompok LGBT di Aceh, satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Menurut survei tahun 2015 oleh Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan di Banda Aceh, ada 530 kelompok LGBT di Banda Aceh. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. LGBT di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman penjajahan. Perkembangannya membentuk komunitas dalam bentuk solidaritas dan perjuangan lintas waktu dan generasi. Salah satu bentuk penerapan kondisi komunitas ini adalah dengan menciptakan komunitas gay di Indonesia di Yogyakarta dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti Suara Serikandi, LGBT Gay Nusantara atau LGBT Arus Pelangi dan Lentera Sahaja, dan juga Indonesian Gay Society. Dan muncullah sarana chatroom seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan tempat kenalan. Sebuah media yang digunakan sebagai media untuk berbagi cerita dan sebagai ruang untuk menemukan pasangan sama jenis. Fakta di atas merupakan salah satu contoh perkembangan komunitas gay saat ini. Isu LGBT di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama meliputi gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual seseorang. Penyakit ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosiologis. Faktor sosiologis sendiri itu dapat ditularkan ke orang lain. Esensi tingkat pertama, LGBT terbagi menjadi 2 identitas. Yang pertama adalah mereka yang menyembunyikan identitas LGBT mereka dari siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Dan yang kedua adalah kaum LGBT yang berani mengungkapkan identitasnya kepada orang lain dan mencari bantuan orang lain untuk membantu mereka sembuh. Berbicara tentang kaum LGBT, esensi kedua adalah komunitas LGBT sebagai komunitas yang memiliki visi misi, aktivitas atau gerakan tertentu. Sifat dari dimensi kedua inilah yang saat ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Apakah gerakan LGBT dapat dilegalkan atau tidak? Hak asasi manusia menurut sifatnya adalah hak dasar yang melekat pada semua manusia yang telah ada sejak awal. Kepedulian yang berlebihan terhadap hak asasi manusia menempatkan pemerintah di garis depan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan yang mempengaruhi semua warga negara tanpa memandang status, etnis, agama, ataupun ras. Menolak keberadaan kaum LGBT di masyarakat dunia merupakan tugas tersendiri bagi para penyelenggara kelompok hak asasi manusia untuk menetapkan dan
menentukan kebijakan terkait nasib kaum LGBT serta mendorong diselenggarakannya seminar internasional pada tanggal 6 November sampai dengan 9 September 2006 yang membahas hak kaum LGBT secara khusus. Terkait penyelenggaraan seminar internasional tersebut, yaitu The Yogyakarta Principle yang diprakarsai oleh Non-Governmental Organization atau NGO yang bergerak di bidang HAM dan difasilitasi oleh The International Commission of Jurists dan The International Service of Human Rights. Walaupun The Yogyakarta Principle bukan dokumen resmi PBB, namun The Yogyakarta Principle disetujui dan ditandatangani oleh 29 ahli HAM dan ada yang berasal dari perwakilan petinggi PBB. Beberapa anak di negeri ini tidak hanya menyalahgunakan cara hidup yang mengarah ke modernisasi, tapi juga sikap masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam perubahan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, gaya hidup yang mereka pilih jauh dari nilai-nilai ideologi Pancasila, seperti pengakuan keberadaan LGBT di Indonesia belakangan ini. Kesadaran akan kehadiran LGBT di Indonesia itu sendiri masih dibilang tabu dan masih ada penolakan oleh sebagian masyarakat besar di Indonesia. Perilaku LGBT dianggap sebagai ekspresi orientasi seksual terkait gender. Konsep cinta tidak hanya ditempatkan dalam konteks perbedaan gender, tapi juga mengutamakan hubungan cinta dan kasih sayang antar manusia tanpa membedakan gender. Beberapa orang melihat orientasi seksual ini sebagai hal yang wajar dan tidak buruk. Dalam rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian itu, bagaimana pengaruh globalisasi dalam fenomena perilaku penyimpangan seksual? Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh globalisasi dalam fenomena perilaku penyimpangan seksual. Dan manfaat penelitian sendiri, di sini ada manfaat teoritis. Teoritis sendiri itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya penelitian tentang ide-ide, ilmu sosial dan ilmu politik terkait dengan pengaruh globalisasi dalam fenomena perilaku penyimpangan seksual, dan juga menjadi pedoman dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di masa depan di bidang atau isu yang sama, khususnya pengaruh globalisasi dalam fenomena perilaku penyimpangan seksual. Manfaat praktis sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pernikahan sama jenis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Sistematika penulisan bab 1 yaitu pendahuluan, dan bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Dalam bab 1 sendiri, ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka itu merupakan tujuan pustaka yang berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual, dan alur pemikiran, serta dalam bab 3 metodologi penelitian, yaitu metodologi penelitian secara kualitatif. Yang saya pakai itu menggambarkan teknik yang saya tulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma konstruktivis, dan menggambarkan metode pengumpulan data yang saya gunakan melalui dokumentasi dan penelitian internet dengan data yang saya telah kumpulkan. Saya sendiri menganalisis menggunakan teknik Huberman dan Mills. Terakhir, saya membahas teknik keabsahan data menggunakan kecukupan data sebagai validitas dari data yang saya gunakan. Tinjauan pustaka, ada beberapa referensi yang saya pakai, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam perspektif masyarakat dan agama, yaitu ada penulis Suheri, Edward Mandala, Dika Mustika, Romi Bastiar, dan Diki Novalino, yang dalam isinya yaitu membahas mengenai permasalahan LGBT dalam perspektif masyarakat dan agama, yang dimana negara Indonesia mempunyai beragam agama dan budaya. Meskipun Indonesia bukan penganut agama tunggal, akan tetapi makna semua agama di Indonesia sama, karena Indonesia ini bukan negara liberalisme, apalagi menganut paham yang tanpa ada batas dan aturan yang ditaati. Dan yang kedua ada judul internasionalisasi lesbian, gay, bisex, dan transgender oleh Amerika Serikat periode 2011 sampai dengan 2015. Itu ditulis oleh Rizkyana Yuniarti. Dalam isi penelitian ini membahas tentang internasionalisasi lesbian, gay, bisex, dan transgender oleh Amerika Serikat periode 2011 sampai dengan 2016, di mana skripsi ini menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mempromosikan LGBT ke dunia internasional. Yang ketiga dengan judul lesbian, gay, biseksual, dan transgender dan hak asasi manusia.
yang ditulis oleh Jenny Sri Lestari. Dalam jurnal ini membahas mengenai keberadaan LGBT, mengenai HAM, dan mengenai keberadaan LGBT menurut HAM, yang dimana keberadaan kaum LGBT di dunia pada saat ini terus berupaya untuk menyamakan haknya dengan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat, LGBT dalam perspektif hak asasi manusia, yang ditulis oleh Meilani Budiarti Santoso, dengan isi yang membahas tentang resolusi tentang pengakuan atas hak-hak kaum LGBT yang mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, serta pengakuan HAM LGBT yang dijadikan landasan tuntutan untuk menyamaratakan haknya sesuai dengan kalangan yang lainnya. Serta yang terakhir yaitu dengan judul Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh Sanawiyah, dengan membahas tentang apakah perkawinan jenis ini sesuai dengan hak asasi manusia yang adil dan beradab, dan untuk mengetahui perkawinan sejenis menurut undang-undang perkawinan dari perspektif hukum Islam. Landasan teori, saya memakai teori fenomenologi, karena dalam menggunakan teori fenomenologi ini adalah bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Fenomenologi mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita persif secara indrawi, tapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai objek yang kita lihat. Paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran atau study of consciousness. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikannya atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Sedangkan teori yang menurut Heidegger, yaitu fenomenologi hermeneutik, reduksi tidak mungkin dilakukan, dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Berbeda juga dari teori sebelumnya, interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dalam memahami paradigma ini dalam fenomenologi hermeneutik. Selain itu, fenomenologi seperti metodologi dapat dibedakan menjadi fenomenologi deskriptif dan interpretatif. Paradigma fenomenologi dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan juga menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia. Paradigma ini juga memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dan memperkaya data empiris dari sebuah penelitian. Fenomenologi dapat menjadi menakutkan karena perlunya untuk memahami aspek terbilang sulit dan data yang banyak. Fenomenologi juga dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian dan dipertanyakan objektivitasnya. Lalu yang kedua, saya memakai teori queer. Kata queer sendiri itu digunakan untuk mendeskripsikan homoseksual yang banyak terjadi tepatnya pada abad ke-19. Istilah queer tersebut digunakan dalam bidang ilmiah sebagai studi yang berkenaan dengan kajian mengenai gay atau lesbian. Status seksualitas dan politik gender dalam studi hubungan internasional telah banyak terangkat melalui kasus-kasus domestik maupun internasional. Terminologi queer dengan identitas seksual maupun gender di luar heteroseksual, namun queer juga dapat dilihat sebagai metode untuk membongkar norma-norma tradisional. Menurut peneliti studi gender dan seksualitas, Henry Julius, peneliti dan penulis buku Coming Out, teori queer dapat digunakan sebagai alat untuk membongkar seksualitas kita, baik heteroseksual maupun LGBT. Teori queer menawarkan jalan yang cukup baik untuk merekonstruksi konsep dan teori dalam hubungan internasional yang sudah ada. Teori ini muncul dari serangkaian publikasi utama, konferensi-konferensi akademik, organisasi-organisasi politik, dan teks-teks yang diterbitkan sebagian besar pada awal tahun 1990-an. Dalam teori queer menerapkan pandangan interdisipliner untuk memajukan perspektif kritis baru mengenai seksualitas, gender, fenomena LGBT. Namun teori queer tidak hanya sebatas pada seksualitas, gender, dan fenomena LGBT, tapi ia juga mempertanyakan hubungan sosial, ekonomi, politik yang berhubungan dengan keamanan. Asal mula teori queer sendiri itu menekankan sifat seksualitas yang sesuai dengan norma-norma sosial. Teori queer juga menganalisis dan mengkritik norma-norma sosial dan politik, khususnya yang terkait dengan pengalaman seksualitas dan gender. Oleh karenanya, teori queer mempertanyakan dan menentang identifikasi gender dengan mengemukakan argumen-argumen bahwa tidak hanya gender atau masculine dan feminism, tapi jenis kelamin pria dan wanita merupakan wujud dari sebuah konstruksi sosial. Dengan demikian, gender merupakan kategori yang selalu berubah dan gender tidak dapat selalu dipahami sebagai identitas yang stabil. Gender dipahami sebagai sebuah identitas yang terbentuk oleh waktu dan dilembagakan melalui tindakan yang berulang-ulang, sehingga identitas ialah sesuatu yang bisa berubah karena dipengaruhi oleh sosialnya.
Jadi ketika seseorang individu terlahir dengan identitas laki-laki, maka hal tersebut dapat berubah sesuai dengan bagaimana setiap individu mau melakukan suatu performa baru yang kemudian mengubah identitas dirinya dan menjadi berbeda. Lalu landasan konseptual, saya memakai konsep tentang gender atau jenis kelamin. Memahami konsep gender harus dibedakan di antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin. Secara biologis, alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan. John M. Eccles dan Hasan Sadili mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah dan lakunya. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Selanjutnya, Santrop sendiri mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki dan perempuan. Gender diartikan sebagai konstruksi sosial kultur yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Moore mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial yang dimaksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan dan bentukan budaya. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks sendiri itu merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial dan kultural tentang laki-laki dan perempuan. Beberapa definisi tentang pengertian gender lainnya dikemukakan oleh Baron yang mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan Santrop mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial dan budaya seorang laki-laki pada perempuan. Lalu yang kedua adalah perbedaan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut Umar dalam buku Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran, menjelaskan bahwa aksesoris organ reproduksi pada manusia ditentukan oleh faktor organ penentu jenis kelamin, yaitu laki-laki memiliki buah pelir atau testis dan perempuan memiliki ovarium. Kedua organ tersebut sangat berperan dalam pembentukan komposisi kimia dalam tubuh manusia. Buah pelir bagi laki-laki mempunyai fungsi untuk mereproduksi hormon testosteron, suatu hormon pembawa sifat kejantanan dan sekaligus menentukan struktur organik laki-laki. Hormon ini berfungsi untuk mereproduksi sperma, mengatur perkembangan tulang, pergerakan otot, penyimpanan lemak, perilaku seksual, pola urat muka, pelebaran dada, penegakan tulang rawan, dan ketajaman suara. Adapun ovarium bagi perempuan yaitu mereproduksi hormon prolaktin, estrogen, dan progesteron. Dua jenis tersebut berpengaruh dalam pembentukan sifat-sifat dasar perempuan. Secara genetika, komposisi kimia tubuh laki-laki lebih kompleks daripada perempuan. Kehadiran kromosom pada laki-laki memungkinkan terjadinya tambahan kontrol pada berbagai jaringan sel pada tubuh laki-laki. Kekhususan inilah yang menjadi alasan bagi kalangan ilmuwan untuk menyatakan bahwa laki-laki mempunyai khas yang akan berpengaruh secara psikologis dan sosiologis. Akibat dari perbedaan hormonal dalam tubuh, menimbulkan perbedaan perilaku untuk makhluk hidup. Misalnya jenis kelamin jantan ataupun laki-laki itu lebih agresif, sedangkan jenis betina atau perempuan itu dia melainkan lebih cenderung tidak agresif. Fisik biologis laki-laki dan perempuan tidak hanya dibedakan secara bentuk jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologis lainnya, melainkan melalui komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibat fisik biologis seperti laki-laki mempunyai suara yang lebih besar, berkumis, berjenggot, dada datar, dan pinggul lebih ramping. Sementara pada wanita itu lebih bersuara bening, buah dada lebih menonjol, pinggul lebar, dan organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Lalu
Alur pemikiran yang saya pakai itu ada HAM, globalisasi, sejarah LGBT, perkembangan kaum LGBT, konsep gender tentang jenis kelamin, lalu LGBT menurut HAM. Dalam metodologi penelitian, dalam pendekatan penelitian, ini saya tulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian kualitatif. Peneliti mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masalah sosial manusia sebagai lawan dari penelitian kuantitatif yang hanya menjelaskan masalah secara dangkal. Penulis memberikan wawasan tentang bagaimana peneliti memperoleh pemahaman tentang makna lingkungan yang diteliti dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi perilaku. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik seperti narasi, teks yang dipublikasikan, dan lain-lain. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif sebagai analisis masalah sosial antar manusia yang diinterpretasikan oleh pengaruh globalisasi dalam fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Sehingga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah masalah globalisasi yang mempengaruhi penyimpangan seksual di Indonesia. Penulis juga menguraikan masalah dan menjelaskannya dalam paragraf deskriptif. Data penulis yang digunakan juga berupa narasi dan teks. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analis. Penelitian deskriptif itu sendiri ialah jenis penelitian melibatkan kata-kata, gambar, dan tidak ada perhitungan atau angka. Deskriptif ialah metode pengumpulan data dan mengkomunikasikan hasil yang ada sesuai dengan situasi fakta atau generalisasi. Sedangkan analisis sendiri diartikan sebagai kegiatan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Ketika kedua makna ini terkait, semacam analisis deskriptif dibuat. Analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan keadaan awal. Sebagaimana dijelaskan pada subbagian pendekatan penelitian, sumber informasi atau data yang penulis terima berupa narasi, teks, dan sebagainya. Pada kasus globalisasi pengaruh fenomena penyimpangan seksual di Indonesia, sumber dapat diperoleh dengan mencari literatur. Hasil informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan hasil analisis tersebut disajikan dalam format naratif. Lalu dalam unit analisis merupakan subjek yang akan diteliti pada sebuah penulis. Unit analisis sendiri adalah bagian di mana perilaku dijelaskan, dijabarkan, dan diprediksi. Unit analis dapat berupa individu, negara, organisasi, atau bahkan kebijakan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dan warga negaranya dalam menghadapi pengaruh globalisasi penyimpangan seksual sebagai upaya menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan alat yang membantu penulis dalam melaksanakan penelitiannya. Karena perlu diingat bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data dan perlu diingat bahwa teknik pengumpulan data dipahami sebagai metode penelitian yang penting. Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan berbasis dokumen dan berbasis internet atau lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Didokumentasikan sebagai bahan penelitian yang mengandung informasi termasuk fenomena sosial. Penulis menganggap masalah penelitian ini sebagai fenomena berbasis realitas. Jika demikian, yakin dokumen tersebut dapat membantu penelitian ini semakin validitas. Penulis juga menggunakan internet untuk mendukung penelitiannya karena memiliki akses ke berbagai data dan sumber. Internet telah digunakan oleh penulis di seluruh dunia sebagai sarana dan sumber daya potensial yang disediakan oleh internet. Meluasnya penggunaan internet di berbagai belahan dunia memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan. Tidak hanya keberadaan e-government, tapi juga banyak negara yang mengizinkan akses terhadap data yang relevan seperti dokumen resmi, pedoman, undang-undang, peraturan, dan laporan, serta juga mempermudah penulis yang membahas globalisasi pengaruh penyimpangan seksual di Indonesia. Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Penulis melihat pola yang mirip dengan apa yang ingin penulis jelaskan. Miles dan Huberman melihat analisis data dalam penelitian kualitatif dalam 3 cara, yaitu satu, yang pertama, data condensation atau kondenisasi data. Kondenisasi data itu sendiri merupakan tahapan setelah penulis melakukan kegiatan pengumpulan data. Pada tahap ini, penulis melalui proses pengurutan data, kemudian fokus pada pengalamatan data dan penyederhanaan data yang diperoleh dari kumpulan dokumen. Operasi ini adalah kompresi data, tetapi beberapa data tidak dipilih, tapi nilainya tidak berkurang. Dan yang kedua adalah data display atau penyajian data. Setelah memilah dan memfokuskan pada data yang ingin penulis gunakan, selanjutnya perlu menyajikan data tersebut. Dengan menyajikan data ini, ketika data disusun sedemikian rupa, maka dapat dipahami kemudian dan menarik kesimpulan yang mungkin. Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data ini berupa penjelasan bernarasi singkat sehingga pembaca dan penulis dapat memahami data yang akan disajikan.
khususnya memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan yang sementara. Dan ketiga, drawing atau verifying conclusion. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hasil dari proses pengumpulan data, pengklasifikasian data, dan penyajian data. Jika bukti pendukung untuk proses semacam itu kuat, memang mungkin untuk menarik kesimpulan, tetapi penalaran temporal dari proses tersebut tidak berubah dalam urutan langkah-langkahnya. Analisis data memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa kesimpulan dapat diandalkan. Bahkan dalam karya ini, saya menggunakan data yang relevan dalam bentuk dokumen yang membahas pengaruh globalisasi penyimpangan seksual di Indonesia dari kumpulan data yang dikumpulkan oleh saya. Di sini, saya menyajikan data yang ada dengan cara menceritakan data tersebut sehingga memungkinkan saya untuk menarik kesimpulan pada akhirnya, menjawab masalah yang saya miliki selama penelitiannya. Lalu yang terakhir ada teknik keabsahan data. Sebagai bukti bahwa validitas penelitian ini dapat diandalkan, saya sendiri menggunakan metode kecukupan data atau kecukupan referensi. Keabsahan daftar pustaka merupakan bukti adanya sumber informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian. Banyaknya sumber yang dimiliki memudahkan saya untuk menjelaskan data dalam penelitian ini. Jika penulis memiliki banyak sumber informasi, maka penelitian tersebut dapat dipercaya. Untuk kepentingan validitas referensi, sumber adalah sumber bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, dan sumber berupa buku, laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber referensi yang pastinya relevan dan dengan penelitiannya, seperti buku-buku yang membahas pengaruh globalisasi dalam fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Tidak lupa juga penulis menggunakan hasil data tahunan yang dikeluarkan oleh beberapa media, negara, dan organisasi terkait. Pada saat yang sama, penulis memiliki referensi yang cukup kuat terkait dengan penelitian yang ada untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar dapat diandalkan dan masuk akal.